Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincentia Andriani Rumebalun dengan NIM 2403050018. Video ini sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation, di mana video ini diminta untuk kami menjelaskan sendiri materi yang telah kami kerjakan. Baik, langsung saja pada pembahasannya, di mana pertama kali yang akan saya paparkan di sini yaitu tentang public relations sebagai aktivitas sosial. Nah, public relations sebagai aktivitas sosial ini itu lebih pada aktivitas dari public relation dalam membangun, memelihara citra positif suatu perusahaan dengan tujuannya yaitu untuk membentuk citra positif di mata publik ya tentunya. Contohnya itu saya ambil media sosial karena media sosial ini memiliki hubungan yang erat dengan public relation karena komunikasi dengan media sosial itu suatu perusahaan akan lebih mudah menyebarkan informasi tentang perusahaan mereka. Nah, contohnya itu bisa kita lihat pada salah satu toko elektronik di Kota Kupang, sebut saja ini tokonya bernama Injeksi Laptop Kupang. Nah, di mana mereka juga memiliki akun media sosial yang saya fokuskan pada media sosial Instagram. Di situ mereka sering mempromosikan barang-barang mereka pada akun tersebut, juga memperlihatkan kualitas barang, terus banyaknya pelanggan mereka, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Nah, itu juga bentuk di mana mereka menggali atau mencari citra positif dan pandangan baik dari kalangan masyarakat terhadap toko mereka agar semakin banyak yang tertarik berbelanja pada toko mereka. Sedangkan yang kedua, public relations sebagai profesi atau praktis itu lebih pada pekerjaan seorang public relation. Nah, saya mengambil contohnya itu sebagai seorang content creator karena menurut saya content creator dengan public relation itu memiliki tujuan yang sejalan yang sama-sama membangun citra positif. Nah, untuk contohnya sendiri itu saya mengambil satu content creator yang ada di Kota Kupang yaitu Jeng Dara. Nama akunnya itu Jeng Dara, di mana dalam akun ini itu sering sekali diupload video-video yang positif tentang suatu organisasi, suatu perusahaan, atau tentang warung-warung makanan di sekitar Kota Kupang. Nah, ini memperlihatkan bahwa di era saat ini banyak sekali organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang juga memanfaatkan kehadiran konten kreator untuk bisa lebih mudah memperkenalkan organisasi-organisasi mereka kepada publik. Sedangkan yang ketiga, public relations sebagai kajian ilmu. Nah, itu dia lebih berbicara tentang teori, paradigma, dan konsepsi ilmu public relations sendiri. Untuk contohnya yaitu seperti sebuah perusahaan yang ingin meluncurkan produk, dia harus melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama itu dia harus melakukan penelitian, harus melihat bagaimana kebutuhan konsumen saat itu dan kira-kira produknya itu layak atau tidak untuk diluncurkan dan diminati atau tidak. Terus yang kedua itu tentang strategi, di mana setelah mereka melakukan penelitian, mereka lalu harus melakukan strategi atau merancang komunikasi agar bisa lebih dekat dengan audiens atau target konsumen mereka nanti. Terus yang ketiga itu peluncuran produk. Mengapa? Karena dari penelitian dan strategi, maka mereka akan mengadakan peluncuran produk mereka. Terus yang keempat adalah umpan balik, di mana mereka harus siap menerima komentar-komentar komentar baik ataupun tidak dari para konsumen yang biasanya lebih diterima pada media sosial ya. Nah, itu untuk dijadikan masukan agar menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk mereka berikutnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih.